Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Gauzan Wajib Zabi dari kelas 10B akan menjelaskan sedikit materi tentang virus. Suatu hal pasti memiliki sejarah. Jadi, sejarah dari virus itu ditemukan oleh 4 tokoh, yaitu yang pertama ada Adolf Meyer pada tahun 1893. Adolf Meyer ini menemukan virus melalui karena adanya penyakit dari daun tembakau. Beliau menumbuk daun tersebut lalu mengambil ekstrak cairannya dan menyemprotkan kepada daun tembakau yang sehat sehingga daun tembakau yang sebelumnya sehat menjadi sakit akibat zat itu. Selanjutnya pada Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri melakukan percobaan yang sama, tetapi beliau menggunakan penyaring dulu menggunakan Chamberlain untuk menyaring semua bakteri dan menyemprotkan kepada tembakau yang sehat. Alhasil tembakaunya tetap sakit. Ketiga, Martinus Beijering. Pada tahun 1897, Martinus melakukan penyemprotan berulang kali terhadap tembakau sehat. Hasilnya patogen tidak berkurang, kendati telah dilakukan pemindahan beberapa kali. Terakhir, yaitu Wendell Meredith Stanley. Pada tahun 1935, Wendell berhasil mengkristalkan penyebab penyakit dari daun tembakau. Selanjutnya kita yaitu ciri-ciri dari virus. Ciri-ciri dari virus yaitu ada 3. Pertama, virus merupakan organisme yang paling sederhana, tidak mempunyai membran sitoplasma dan inti sel. Kedua, bentuk luar virus bermacam-macam. Ada yang silindris, oval, bola, jarum batang, memanjang, kotak, atau berbentuk kecebong. Ketiga, virus tersusun atas asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid. Struktur dari virus. Kalau dilihat dari bakteriofag, terdapat 3 struktur utama, yaitu yang pertama, kepala, tersusun oleh selubung kapsid yang terbentuk dari protein, di dalamnya mengandung ADN. Kedua, leher, berfungsi untuk menghubungkan kepala dan ekor. Ketiga, ekor, berfungsi untuk penancap ke tubuh organisme yang diserang. Ekor dilengkapi dengan serabut ekor. Selanjutnya yaitu reproduksi dari virus. Reproduksi virus terbagi dari 2, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Apa perbedaan dari daur litik dan daur lisogenik? Pada daur litik, sel inang mati dan membentuk partikel virus baru. Sedangkan pada daur lisogenik, sel inang hanya mengandung profag, tidak mati dan tidak membentuk partikel virus baru dan bisa membelah. Pertama kita akan membahas daur lisogenik. Daur lisogenik terdapat 6 fase, yaitu yang pertama, adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan, asam nukleat virus yang bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. 4. Pembelahan, saat bakteri membelah diri. 5. Profag ikut membelah, sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis. Asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Selanjutnya yaitu daur litik. Terbagi dari 6. Yang pertama, absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Keempat, terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru. 5. Perakitan, terbentuk virus bakteriofag yang sudah lengkap. 6. Lisis, pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Manfaat atau peran virus bagi manusia. Kalau dari peran, kita bisa melihat dari untung dan ruginya. Kalau dari segi untung, kita bisa mendapatkan riset dan bioteknologi yang digunakan dalam terapi gen, pembuatan vaksin, dan penelitian genetika. Selanjutnya, pada pengendalian hayati, mengendalikan hama tanaman secara biologis. Ketiga, produksi obat, dimanfaatkan untuk menghasilkan protein medis. Kalau ada untung, pasti ada rugi. Yang pertama, penyakit. Seperti yang beberapa tahun lalu yang sangat marak di dunia, yaitu COVID-19. Kedua, kerugian ekonomi. Dengan adanya wabah pada manusia, hewan, dan tanaman, memengaruhi ekonomi dan ketahanan pangan. Selanjutnya, peran virus bagi hewan dan tanaman. Sama dengan manusia, ada untung dan ruginya. Kalau untungnya bagi hewan, virus digunakan dalam penelitian genetik, pengembangan vaksin, dan pengendalian hama. Bagi tumbuhan, dimanfaatkan dalam rekayasa genetik untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas tanaman.
Lalu ruginya bagi hewan menyebabkan penyakit seperti rabies, flu burung, dan demam babi, serta menurunkan produktivitas peternakan. Bagi tumbuhan, menimbulkan penyakit seperti mosaik, tembakau, atau daun kuning yang merusak hasil panen. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.